Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah translation. Topik kita kali ini adalah tentang bagaimana kita menerjemah kalimat ya. Sebenarnya teori ini akan sangat berhubungan dengan teori ketika kita belajar grammar ya. Jadi translating sentences ini lebih kepada proses bagaimana sebuah kalimat itu dibentuk ya. Jadi kita harus tahu komponen-komponen dari kalimat itu sendiri ataupun tata bahasanya, sehingga kita nanti ketika kita ingin menyusun sebuah kalimat, maka kalimat itu bisa benar dan tepat dalam bahasa itu sendiri. Oke, kita mulai topik kita. Jadi yang pertama, what need to be considered on translating sentences? Jadi apa poin-poin yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menerjemah kalimat? Jadi yang pertama itu adalah lebih kepada part of speech ya. Part of speech itu artinya kelompok kata. Dalam bahasa Inggris itu sungguh sangat jelas sekali ya, pada bahasa Indonesia juga ada. Jadi ada kelompok-kelompok kata yang perlu kita pertimbangkan dia, karena kelompok kata inilah yang akan menjadi penyusun, komponen-komponen penyusun dari satu kalimat. Oke, yang pertama itu ada noun. Noun itu adalah kata benda. Noun itu adalah kata benda. Kata benda ini nanti fungsinya bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Itu dia. Jadi fungsinya bisa terletak sebagai subjek yang terletak di awal kalimat. Bisa juga dia nanti berfungsi sebagai objek yang terletak dia setelah kata kerja. Noun itu sendiri ada banyak juga bagiannya. Ada abstrak, ada non abstrak gitu ya, atau konkret gitu ya. Ada banyak, mungkin rekan semuanya sudah belajar ya. Ada juga pembagiannya singular dengan plural, tunggal ataupun jamak. Jadi ketika kita mempelajari terjemahan, maka kita harus tahu bentuk kata benda dari suatu bahasa itu. Apa rumusnya di sana ya. Nah, kalau pada bahasa Inggris kalau misalnya singular, dia dia tidak pakai s gitu ya. Tapi kalau dia jamak ada banyak penandanya. Ada dia pakai s, ada is, ada yang pakai in, gitu ya. Jadi itu yang harus kita kuasai. Selanjutnya ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti orang. Kata ganti orang ini mungkin kalian sudah belajar juga pada grammar. Terletak di awal kalimat. Bisa juga nanti dia berfungsi sebagai subjek. Pronoun ini juga bisa nanti dia menjadi kata milik ya. Ada begitu banyak dia. Jadi kelompok-kelompok ini kita pelajarilah kembali ya. Kapan menggunakan I, menggunakan me gitu ya, yours gitu, atau myself, yourself. Oke, kita pelajari kembali ya. Verb, verb itu kata kerja ya. Ada kata kerja sesuai dengan tensesnya gitu ya. Jadi ada yang present gitu ya, ada yang past tense, ada yang future. Bagaimana bentuk kata kerjanya seperti itu ya. Kata kerja itu nanti akan dipengaruhi oleh subjeknya ya. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat ya. Dan juga selanjutnya adverb, kata keterangan. Kata keterangan ini bisa juga terletak kalau pada bahasa Inggris, ini paling banyak terletak dia di awal kalimat. Bisa juga nanti dia di belakang atau di akhir sebuah kalimat gitu ya. Untuk selanjutnya ada preposisi. Preposisi itu kata sambung antar kata seperti in, on, at gitu ya. Maka kita harus pelajari untuk itu preposisi. Dan ingat, setelah preposisi ini kita akan menggunakan kata kerja pakai ing ya. Misalnya on teaching, in teaching gitu ya. Jadi harus ada kata kerja plus ing setelah penggunaan preposisi. Conjunction itu kata hubung antar kalimat. Misalnya seperti
ada and di sana, ada but di sana, gitu ya, atau or kah. Nah, kayak itu fungsi dari conjunction ya. Conjunction itu adalah kata hubung antar kalimat, jadi dia fungsinya adalah penghubung antar kalimat. Sedangkan interjection, nah interjection itu lebih kepada kata-kata yang terkait kepada perasaan, oke. Misalnya oh my god gitu ya, oh my. Jadi itu bentuk-bentuk kata dari interjection ya, memiliki apa? Kata-kata yang lebih terkait dengan perasaannya ya. Nah, selanjutnya ada artikel. Artikel itu lebih kepada fungsinya yaitu a, n, atau the dalam bahasa Inggris. Kapan kita menggunakan a, kapan kita menggunakan n, kapan kita menggunakan the ya. A itu artikel a. Nah, itu kita gunakan jika huruf setelahnya itu diucapkan dia konsonan. Nah, gitu ya. Sementara kalau n yang digunakan jika huruf setelahnya itu diucapkan vokal atau vowel ya. Nah, oke, itu fungsinya. Artikel D itu kalau sudah definite kata bendanya, sudah jelas dia mana kata bendanya, baru kita gunakan artikel. Selanjutnya, nah ini juga yang perlu dipelajari, identify the actors. Jadi kita harus mengidentifikasi atau menandai pelakunya yang mana, nah, gitu ya. Jadi dalam kalimat itu ketika kita ingin menerjemah, tandai dulu pelakunya siapa. Nah, gitu ya. Pelakunya siapa? Apakah jamak dia atau tunggal? Yang mana inti dari yang ingin disampaikan? Ya, ketika kita menerjemah, pelajarin baca dulu, ya. Mana sih pelakunya sebenarnya ini? Ya, nanti dengan memahami pelaku, nanti kita bisa membolak-balik kalimatnya, bisa kita rubah sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Kalau tidak jelas nanti maka kita yang merubahnya ke dalam bentuk yang lebih jelas, ya. Selanjutnya identify the connector. Nah, kata sambung nanti kadang-kadang ada juga bahan terjemahan itu yang salah untuk konektornya. Maka kita lah nanti yang menjadi seorang penerjemah harus kita jelaskan kapan kita menggunakan n, gitu ya. N itu berarti sebelum dan setelah n itu harus memiliki bentuk yang sama, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada ing sebelumnya, maka setelah itu harus ada ing juga. Oke. Kalau but, maka harus kita pastikan itu kalimatnya kontradiktif, berlawanan dia. Kalau misalnya kalimatnya menggunakan pilihan, berarti or dia. Nah, itu harus kita pelajari konektor seperti itu. Jadi kita nanti ketika menerjemah, kita paham langsung apa yang ingin kita terjemahkan. Selanjutnya punctuation ya. Punctuation itu properly. Nah, maka pastikanlah nanti letak tanda baca ya. Apakah itu koma, titik koma, gitu ya, atau tanda seru, atau kalimat tanda tanya. Harus kita pahami itu. Ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kalimat tersebut. Nah, selanjutnya type of sentence. Nah, kemarin sudah kita pelajari juga type of sentence itu tipe-tipe kalimat, nah, gitu ya. Apakah ada simple sentence, complex sentence, compound, dan sebagainya itu ya, harus kita pahami. Kalau rasanya nanti kalimatnya panjang-panjang, maka kita sederhanakan dia menjadi simple sentence ya. Tapi kalau bisa kita tangkap apa maksudnya, boleh saja kita menggunakan kalimat panjang itu untuk kita terjemahkan. Yang jelas kita pahami apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada juga types of phrases. Nah, frase-frase ya, atau non-phrase, verb phrase. Nah, itu harus kita pelajari ya. Bagaimana caranya untuk membuat frase untuk bentuk kata benda gitu. Frase untuk kata kerja gitu. Harus jelas dia. Gabungan-gabungan seperti itu, aturannya seperti apa dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kalau pada bahasa Inggris kan letak dari apanya, harus ada kata sifat dulu di awalnya, gitu ya. Nah, baru diikuti oleh kata bendanya. Nah, kalau dia pada bahasa Indonesia kan terbalik ya. Nah, bendanya dulu baru nanti yang frasenya. Contoh misalnya mobil merah. Nah, kalau bahasa Indonesia kan mobil merahnya itulah penanda dari frasenya itu ya, mobil merah gitu. Tapi kalau pada bahasa Inggris red car, jadi rednya itu di belakang,
mobilnya itu di depan. Nah, gitu dia bentuknya, perbedaannya cara kita mempelajari untuk frase harus kita pahami, karena setiap bahasa seperti yang sudah sebahas sebelumnya, bahasa itu memiliki keunikan tersendiri, harus kita hargai bentuknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya type of tenses, ya pahamilah bentuk-bentuk tenses yang sudah dinyatakan dalam aturan bahasa itu sendiri ya. Ada begitu banyak nanti yang harus kita pelajari. Nanti di slide selanjutnya akan ada saya bahas sedikit. Nah, jadi tenses itu ada banyak sekali, harus kita pahami atau pelajari satu persatu dengan baik kalau kita memang ingin menjadi seorang penerjemah yang baik. Konteks itu adalah unsur komponen dalam kalimat itu sendiri. Nah, misalnya seperti ketika kita ingin membuat kalimat simple present, ketika subjeknya adalah he atau she, maka kata kerjanya itu wajib kita gunakan s atau is pada kata kerjanya. Nah, gitu dia, itu konteks namanya ya. Jadi ada hubungan antara subjek dengan verbs, seperti itu. Ketika kita menggunakan subjek I untuk kalimat simple present, maka kata kerjanya tidak ada pakai s atau is. Nah, maka dia itulah betulnya. Jadi itu namanya konteks ya. Tidak hubungan antar komponen di dalam satu kalimat. Nah, apa perbedaannya dengan konteks? Konteks itu lebih nanti kepada hubungan di luar dari teks sendiri. Seperti misalnya teksnya dalam bidang ekonomi gitu ya, dalam kesehatan, dalam bidang olahraga, maka kita harus pahami apa itu sebenarnya maksud dari kata itu. Kadang-kadang ada istilah tertentu yang tidak cocok dia, maka harus kita pahami istilah yang digunakan oleh bidang itu sendiri. Jadi kita harus pelajari topik apa ini ya. Maka dengan memahami topik yang akan kita terjemahkan, maka kita akan memahami konteks dari sebuah teks, dan selanjutnya kita akan bisa menerjemahkan dengan baik. Inilah sedikit aturan-aturan tenses yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi mari kita lihat ada 5 bagian lah ya, 5 bagian dari tenses itu. Misalnya kalau kita ingin membuat simple present gitu ya, maka simple present ini lebih kita gunakan nanti untuk fungsinya habitual action, jadi tindakan yang rutinitas ya. Maka kita akan menggunakan tenses dalam bentuk simple present ya. Jadi kalau misalnya habitual action, tindakan yang rutin berulang-ulang seperti kebiasaan, maka itu kita gunakan juga tentang habitual action ataupun simple present ya. Bisa juga nanti dia tekan tentang alam itu kan rutin juga ya, maka kita bisa juga gunakan simple present itu. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan present progressive, ini lebih kepada current action ya, kegiatan yang sedang terjadi. Jadi apa yang sedang kita lakukan. Ketika proses sedang itu, maka kita gunakanlah tensesnya present progressive. Oke. Selanjutnya present perfect. Present perfect itu adalah suatu bentuk kegiatan yang belum kita selesaikan. Belum terselesaikan bagi kita kegiatan itu. Maka kita gunakanlah present perfect dari kemarin, dari dulu sampai sekarang ya. Jadi kegiatan itu masih belum selesai dan masih berlanjut sampai sekarang. Kalau dia present perfect progressive, ini lebih kepada unfinished action and past. Jadi lebih kepada kegiatan yang masih belum selesai dan sedang kita lakukan. Jadi ada sedangnya gitu ya. Jadi kita memang sedang melakukan aktivitasnya. Perbedaannya dengan present perfect, kita tidak sedang melakukannya. Tapi kalau dia present perfect progressive, progressive itu kita memang sedang melakukannya ketika kalimat itu dibuat. Yang terakhir itu adalah past perfect. Past perfect itu adalah sebuah tenses ya, atau tata bahasa yang digunakan jika kalimatnya itu memang sudah selesai ya, first of two past action. Jadi ada yang selesai ya,
ada yang selesai yang sudah dilakukan pada masa dulu atau sebelumnya dan masih ada lanjutannya sampai sekarang ya. Tapi itu juga, atau misalnya kalimatnya itu ataupun kegiatannya sudah selesai dengan sempurna ketika di masa lampau dan memerlukan durasi untuk itu ya. Ada for-nya atau since-nya nanti kode dari kalimat menggunakan perfect. Oke. Kira-kira itulah topik kita pada kesempatan kali ini. Ini lebih kepada pengulangan saja. Mungkin rekan semua sudah paham tentang grammar atau bagaimana cara membuat kalimat. Sebenarnya ini lebih kepada latihan. Kalau tidak diulang nanti kita akan salah-salah juga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.